Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukhrijuni min nuril fahmi wa tukhrijuni ma asbala hatta yufhama annaka ta'lamu wa la a'lamu innaka ta'lamu Alhamdulillah yang sama kita hormati muliakan guru kita bersama Habib Amin. Juga semua yang hadir mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita maksudkan, apa yang kita cita-citakan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah, memberikan serta rahmat, Allah jadikan kita semua ilmunya sampai akhir hayat kita. Amin. Kita lanjutkan pelajaran bab puasa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin alladzi yajibu alaihi shaum yajibu shaumu ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin qahir. Yang diwajibkan atas seseorang untuk berpuasa itu adalah orang yang setiap muslim. Yajibu shaum ala kulli muslimin, wajib puasa atas setiap muslim balighin yang membalik, yang aqilin berakal, qadirin mampu, tahirin suci. Kemudian al-ayyamul lati yahrumu shaumuha, hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Jadi ada hari-hari yang memang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang pertama al-Aidan, dua hari Id, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dua hari Id ini diharamkan untuk kita berpuasa. Jadi jangan pakai ini dah, sosokan puasa Ramadannya bolong, puasa di Id. Makan ini dasar, jangan lupa puasa. Kemudian ayam tasyrik, hari tasyrik itu besokannya Idul Adha. Ini Idul Adha kan 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik itu umpama Idul Adha hari Ahad atau hari Minggu. Nah, hari tasyrik itu 3 hari sesudah Idul Adha. Berarti apa? Senin, Selasa, Rabu. Ini juga hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Wa nisful akhir min Sya'ban, dan kemudian separuh terakhir dari bulan Sya'ban, 15 hari ke atas dari bulan Sya'ban, berarti dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban itu diharamkan untuk kita berpuasa. Akan tetapi ada tapinya, kalau kita belum bayar utang puasa sebelum ini kodok, nah itu kita diperbolehkan untuk puasa.
Ini umpama orang nggak punya utang, terus nggak ada kebiasaan, dia nggak biasa melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis. Jadi emang sebujuk-bujuk gitu, sebujuk-bujuk datang, dia mau puasa di 15 hari terakhir bulan Sya'ban. Jadi tanggal 15 Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Itu diharamkan untuk berpuasa. Kecuali itu, kalau dia membayar utang, kalau dia punya kebiasaan, dia biasa melaksanakan Senin Kemis puasa. Nah itu juga diperbolehkan. Juga ada juga hari yang diharamkan puasa, itu hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu pada saat 30 Sya'ban. Atau gampang ini, puasa antara besok atau lusa. Nah besok kan dia puasa. Itu kan masih hari-hari yang diragukan antara puasa atau tidak. Itu hari seperti itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian agak lebar sedikit ya, masuk ke kitab yang ini di tanya syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, ya beragama Islam. Kemudian dia berakal. Syarat sah puasa Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, mengetahui apa? Waktu sahnya puasa. Ya, kita itu apakah hari Senin atau hari Selasa? Kalau dia belum tahu, itu mah kalau sekarang udah gampang ya. Sekarang udah gampang. Kemudian syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama dia harus beragama Islam. Kemudian yang kedua harus harus apa? Taklif. Ya, syarat wajib puasa Islam, taklif. Maksudnya taklif itu dia balik, terus berakal, mampu, dan juga mampu, yang ketiga mampu, yang keempat sehat, yang kelima dia tidak sedang dalam berpergian. Itu syarat wajib puasa. An yakuna balighan adilan wa masabi fa yajibu ala wali amrihi an yaqra bi shaum misalnya sini wa yadhibahu ila tarakahu itu bagi orang yang sudah balik. Adapun anak kecil, di sini dijelaskan bagaimana yang pernah dijelaskan juga. Kalau umurnya 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk berpuasa. 7 tahun, minimal itu 7 tahun. Tapi kalau ada yang biasa misalkan 5 tahun udah bisa, ya nggak apa-apa. Jadi jangan kayak askar gini, puasa tak besok. Kata adanya, tak besok puasa ya. Nanti lebaran Abi kasih HP Android. Enggak, tapi dia minimal 7 tahun. 7 tahun. Wah, kemudian kalau umurnya 10 tahun, si anak itu nggak puasa, maka dianjurkan untuk memukul anak itu untuk dipukul. Kalau dia tidak berpuasa. Kalau umurnya 10 tahun. Apa ya? Apa ya? Kemudian syarat wajib puasa juga itu harus mampu. Dia mampu secara fisik dan juga secara syar'i. Maksudnya kalau orang udah tua dan dia tidak mampu, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada juga standar sehat, standar sakitnya orang.
Jadi ada orang sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa, itu ada standarnya. Standarnya kapan? Pada saat kalau misalkan dia lagi puasa, kalau misalkan dia melaksanakan puasa, dia akan mengalami kematian. Misalkan kata dokter, jangan puasa dulu Pak. Kalau bapak puasa, bapak meninggal. Nah itu boleh tuh dia nggak puasa. Atau kata dokter, kalau misalkan Pak jangan puasa dulu. Kalau bapak puasa, nanti tambah sakit. Nah kalau udah ahlinya yang bilang, ahli kesehatan yang bilang, udah kita nih ikut, kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau misalkan Pak jangan puasa dulu, kalau bapak puasa nanti sembuhnya makin lama, jadi menimbulkan kematian, menimbulkan lamanya sembuh dan juga tambah sakit. Kalau penyakit seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian wajib juga, salah satu syarat wajib berpuasa itu adalah orang yang tidak dalam berpergian atau tidak dalam keadaan musafir. Musafir yang kita bilang kemarin yang kita bahas, dia menempuh jarak minimal 82 km. Jadi perbolehkan tidak berpuasa apabila jalannya itu sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi dia start, umpama dia mau pulang kampung, start pulang kampungnya itu sebelum subuh. Nah, kalau udah start sebelum subuh, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, yang tadi ini, kalau dia nggak puasa, maka dianjurkan atau diwajibkan nantinya harus qadha bayar. Bang, qadha saya, puasa saya udah nggak hitung berapa nominal, berapa jumlah yang saya tinggalin kemarin-kemarin. Udah pokoknya qadha ya. Setiap Senin Kamis qadha. Saya niat saya niat puasa Senin. Saya niat bayar utang qadha Ramadan yang kemarin-kemarin, sebutnya gitu kalau misalkan nggak tahu syaratnya. Dan saya niat puasa hari Senin, niat puasa sunnah hari Senin. Terus aja gitu, Senin Kamis. Sampai kapan? Ya sampai kita seringnya gitu, banyak. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Mau puasa apapun itu diwajibkan untuk niat. Dan waktu niat itu, niat puasa Ramadan itu waktunya dari habis maghrib sampai subuh. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah dari habis maghrib sampai jam 12 siang. Kalau puasa sunnah, misalkan besoknya Senin, niat membayar utang atau utang Ramadan yang sebelumnya, kemudian niat juga puasa sunnah Senin. Kemudian dia lupa baca niatnya, bangun jam 7 kesiangan, bangun jam 7 pagi. Selagi dia belum ngopi, dia belum minum, belum ngapain, niatnya sudah. Itu waktu niat puasa sunnah itu seperti itu. Sampai matahari di tengah-tengah, sampai matahari benar-benar di tengah. Tapi kalau niat puasa wajib, puasa Ramadan, itu dari habis maghrib sampai subuh. Jangan sampai subuh mah. Kalau subuh udah mulai puasanya. Makanya kadang ada niat di mana? Tarawih, itu boleh memang. Karena waktu niat itu dari habis maghrib. Umpama kita lagi buka puasa, langsung niat, itu sama wajib nanti. Boleh itu, sah. Itu niat. Yang pertama, rukun puasa itu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa.
Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, kita masuk ke sunnah-sunnah puasa ya. Sunnah Ramadan, sunnah puasa. Boleh itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ini sunnahnya, menyegerakan berbuka. Kalau udah yakin, udah waktunya buka. Ini kan ada kalimat kalau yakin, kalau sudah yakin itu berarti kejadiannya dulu. Kalau dulu kan nggak ada sekarang. Ya, azannya nggak pakai mic, belum ada mic di rumah. Ya. Menentukan waktunya itu masih pakai matahari. Nggak ada HP, azan nggak kedengeran. Kalau sekarang udah gampang. Azan juga di HP ada, di TV ada, di masjid ada. Jadi kalau kira udah azan, udah kita menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah puasa itu yang pertama menyegerakan berbuka. Tapi bukan berarti baru duduk suara beduk langsung buka. Kayak iklan. Beduk di iklan. Bahkan guru kita mengajarkan, Ustaz Abdul Ali mengajarkan kalau minimal kalau kalimat azannya itu di hayya 'ala saat kalimat azannya hayya 'ala shalah bisa di kalimat asyhadu anna, maksudnya boleh di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh di hayya. Maksudnya biar kita enggak maksud dari anjuran tersebut adalah untuk menahan nafsu, menekan nafsu kita. Kan jam-jam segitu kan jam-jam benar-benar perih ya, melihat kecoa kayak kurma, ya, benar-benar perih. Pada saat Allahu Akbar, nah kita dianjurkan oleh guru-guru kita untuk apa? Menahan dulu, minimal sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau ya, untuk menekan dulu nafsu kita. Harus kalau kita nggak dengar azan itu dari perjalanan nggak dengar azan, ya itu balik lagi ke keyakinan kita aja. Kita yakinin aja, maksudnya iya udah masuk atau belum. Kalau memang akhirnya belum takaran, ya udah aku juga. Tapi katanya udah baru. Jadi ijtihad kita aja. Kemudian yang kedua, sunnah daripada puasa itu adalah sahur. Sahur walau jujur walaupun dengan seteguh air. Wa waktu suhur min muntasifil lail, dan masuknya waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai imsak. Ya, itu waktu sahur tuh dari tengah malam sampai sunnahnya itu makan sahur. Kita melaksanakan kegiatan sahur, boleh dimakan, boleh diminum, walau bijur walaupun dengan seteguk air. Jadi makan itu bukan wajib ya. Makan sahur bukan wajib. Nggak ada alasan lu nggak puasa, nggak sahur terus malam. Kita nggak emang nggak wajib sahur. Sunnah, biar gitu. Ini nggak wajib sahur. Sahur itu sunnah. Walaupun sahur itu dengan seteguk air cukup ya. Ini mah belum rusak ini. Bukan baru ya. Kita balik ini. Kemudian takhir suhur bihaitsu la yaqushu takhir. Mengakhirkan, sunnah puasa. Yang ketiga adalah mengakhirkan sahur. Yang kira-kira nggak sampai mendekati atau nggak sampai waktu sahurnya habis. Karena kenapa? Karena di sini nih wayum si nadban anil akli qabla al-fajri binahwi khamsina ayat atau rubusa.
menahan dari makan dan minum itu kira-kira 15 menit sebelum azan subuh itu sunnah. Nahan makan dan nahan minum 15 menit sebelum azan subuh itu sunnah. Jadi sunnah sahur itu, makan sahur, melaksanakan kegiatan sahur, boleh makan boleh minum itu sunnahnya diakhirkan. Tapi jangan sampai mendekati azan subuh. Umpama gini, kan di sini kan dianjurkan sunnah juga menahan makan dan minum. Ya, minimal menahan makan 15 menit sebelum azan subuh. Ya umpama kita melaksanakan sahur itu 30 menit sebelum subuh baru mulai tuh makan sahur. Kan kalau orang merokok kan ada ada jam merokok. Jadi 30 menit sebelum subuh sedang makan, minum, merokok 15 menit. Jadi enggak jam 2 juga enggak. Jadi dianjurkan itu mengakhirkan sahur. Terus dibangunin tapi jam 2 itu buat siap-siap masak, buat siap-siap dan lain sebagainya. Kemudian sunnah puasa yang keempat itu adalah al-fitru ala rutabil fitrah. Berbuka puasa dengan kurma basah. Witron, ganjil. Nggak biasa, saya nggak cuma dalam kurma, minimal satu makan, satu beda paksain. Ya, satu sunnah itu. Di lain sisi kesehatan itu. Selain sunnah juga kesehatan. Karena katanya itu dalam kedokteran orang puasa itu entah lambungnya, entah apanya itu dia mengkerut lah gitu. Nah kemudian untuk menetralisir dia itu dengan yang manis-manis, makanan yang manis, jangan bangga manis ya. Bukan dengan yang manis, itu manis. Bangga banget lagi. Makanan yang manis, makanan. Minimal kurma. Kalau memang nggak biasa makan kurma satu ya. Paksain. Saya nggak punya kurma beli, nggak bisa pikir ya. Tuh, jual kurma. Enggak, belum tahu. Oh enggak. Beli kurma, beli. Sunnah. Kalau ada kurma basah, kurma yadam, kurma kering. Jadi gini, kurma ini kan urutan berbuka nih. Yang pertama kurma, jadi bukan airnya. Pertama kali batalin puasa bukan pakai air, pakai kurma. Makan kurma dulu. Witron. Apa namanya? Ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. 9. Kenyang. Jadi kurma dulu, kurma basah, kurma yadam, kurma kering. Kalau memang kurma ini nggak ada, itu urutan ini. Kalau kurma nggak ada, baru air zam-zam. Air zam-zam nggak ada, baru pakai air biasa dah. Kalau air biasa nggak ada kan bohong banget. Baru urutan yang kedua di fakulwin, manisan alami, semangka, madu, pokoknya manisan alami. Kemudian fahalwa dan manisan atau manisan buatan, es campur, marjan, pokoknya manisan yang dibuat-buat itu, es teh manis hangat, es teh manis, pokoknya manis. Itu manisan yang dibuat. Jadi kurma, air zam-zam, air biasa, manisan alami, juga manisan yang dibuat. Itu sunnah itu. Kemudian yang kelima sunnah dari berpuasa itu adalah doa. Jadi urutannya, tadi apa urutan yang pertama? Sunnah puasa yang pertama apa? Menyegerakan buka. Yang kedua sahur walaupun buka air. Disunahkan juga menahan 15 menit sebelum subuh. Terus berapa? Yang ketiga, yang keempat
Yang keempat, makan apa? Berbuka dengan kurma dengan urutan yang tadi. Yang kelima, membaca doa. Jadi batalin dulu, batalin baru baca doa. Yang biasa kita baca itu Allah malakasundu wa bika amantu wa ala rizqika afqatu. Jadi bukan baca doa dulu. Terus kalau batalin gimana ya? Ini kalau bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma. Kemudian udah batal, baru baca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqatu. Rahmatika ya arhamar rahimin. Itu pengumuman. Kemudian sunnahnya juga yang keenam adalah memberikan bukaan terhadap orang yang berpuasa. Tafsirus shaimin, memberikan bukaan atau memberi bukaan terhadap orang yang berpuasa. Takjil tuh ya, ada takjil tuh. Itu sunnah ya. Lima fihi minal ajril kabir. Nah, memberikan bukaan terhadap orang yang puasa itu, puasa itu apa? Pahalanya amat sangat besar. Pahalanya amat sangat besar. Memberikan bukaan terhadap orang puasa. Bahkan ada sampai kan emang yang udah biasa, yang biasa mengguru kita. Tapi Pak Menteri kalau kita mengkabar, beliau setiap tahun mengadakan acara buka bersama dan santunan ya. Ada salah satu orang dari keluarga anak, kalau anak mintain untuk proposalnya, beliau nggak ngasih untuk yatim. Yang beliau kasih untuk adalah orang yang buka puasa. Kenapa? Saking besarnya pahalanya. Jadi beliau nggak ngasih yang yatim, beliau khusus ngasih untuk orang yang berbuka. Umpama nih, Habib Syakir ngasih anak bukan puasa, doa, buka doa dan sebagainya. Nah, Habib Syakir itu mendapatkan pahala double puasa. Jadi seakan-akan beliau puasanya 2 orang pahalanya. Sedangkan pahala anak nggak berkurang karena yang bilang bisa bukan. Gambaran seperti itu. Jadi orang yang memberikan bukaan terhadap orang yang puasa itu, maksudnya buka puasa, bukan batal, bukaan di waktu maghrib. Itu pahalanya itu seakan-akan dia puasa 2 orang untuk dia sendiri. Habib Syakir ngasih anak bukaan. Habib Syakir kalau pahala puasanya 2. Puasa beliau dapatkan, pahala puasa beliau dapatkan, pahala puasa anak beliau dapatkan juga. Tapi pahala anak nggak berkurang. Itu gambaran orang yang memberikan bukaan terhadap orang yang berpuasa. Kemudian sunnah yang ketiga adalah al-ihtisal minal janabah qabla fajar. Mandi janabah sebelum subuh. Mandi junub sebelum subuh. Khurujan minal khilaf jika yabda shaumahu ta'akhiran. Untuk keluar ya. Biar dia mulai puasanya itu dalam keadaan suci. Tapi kalau memang kalau memang gambarannya kesiangan telat mau sahur dulu, ya sahur dulu. Misalkan kalau saya mandi dulu, sahurnya nggak keburu, misalkan seperti itu. Sahurnya nggak keburu, jadi dia sahur dulu, dia silahkan sahur dulu. Setelah selesai sahur, makan, kemudian misalkan setelah 5 menit setelah makan, atau subuh, dia belum sempat mandi. Gimana puasanya? Sah? Nggak sah. Tapi sunnahnya dianjurkan mandi junubnya, mandi wajibnya itu sebelum subuh. Tapi kalau gambarannya seperti tadi itu sah dalam puasanya. Kemudian yang ke-8 sunnahnya juga al-ittisal kullu lailatin min layali Ramadan ba'da maghrib li ayyam syafaq bil qiyam. Yang ke-8 gambarannya itu mandi. Sunnahnya mandi setiap malam daripada bulan-bulan Ramadan, daripada malam-malam Ramadan setelah maghrib. Mandi setelah maghrib setiap malam. Untuk apa? Likayyan syafaq bil qiyam. Untuk dia semangat mendirikan atau melaksanakan ibadah di malam hari. Dia semangat.
Orang kalau mandi seger, kalau nggak mandi boyok, ya, paling kenyang, nyender, baru buka kenyang. Kemudian al-muhafadzah yang ke-9, al-muhafadzah ala sholat tarawih min awal lailatin ila akhir lailah. Yang ke-9 itu adalah menjaga sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Menjaga tuh, paksain untuk kita tarawih itu paksain. Kalau kita sholat sunnah tarawih, boleh juga ditambahkan niat sholatnya itu dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Misalkan seperti itu, saya niat sholat tarawih, biasanya bahasa Arab gimana? Niat sholat tarawih gimana? Usolli sunnata tarawih. Kemudian ditambahkan wa sunnatat taubah ma'muman lillahi ta'ala. Jadi sunnatat tarawih wa sunnatat taubah. Sunnatat taubah itu sunat taubah atau sunnah yang lainnya. Jadi sunnatat tarawih wa sunnatul hajah. Campur sama sholat hajah boleh. Jadi dapat nilainya 2. Jadi menjaga atau melaksanakan sholat tarawih. Yang ke-10 adalah dianjurkan menjaga sholat witir. Udah sertifikat itu ya. Tarawih dan witir itu di masjid atau di sholat tarawihnya yang dilaksanakan. Kemudian yang ke-11, al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Itu yang ke-11. Yang ke-12, al-iktsar min sunan, memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah. Sunnah apa? Sholat ba'diyahnya dilaksanakan, qobliyahnya dilaksanakan, sholat duhanya bisa dilaksanakan, sholat tasbihnya, berusaha untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kemudian yang 13, al-iktsar min al-a'mal shalihah, memperbanyak amal yang baik, amal soleh, sedekah, silaturahmi, hadir majlis taklim. Dan kita penutupan ya. Hadir majlis taklim yang bukan cuma besok. Bulan puasa majlis taklim bukan cuma besok. Mudah-mudahan kita bisa hadir. I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid ngapain sih? Nginep. I'tikaf di masjid main HP. I'tikaf di masjid itu kita masuk ke masjid, banyakin sholat, banyakin baca Quran, banyakin zikir. I'tikaf. Bahkan juga ada ulama menganjurkan kalau misalkan kita lagi sholat, kebetulan lagi sholat apa? Jamaah nih 5 waktu, kan masuk masjid tuh. Masuk masjid pakai kaki apa? Masuk masjid pakai kaki apa? Keluar pakai kaki jin. Masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan masuk kaki kanan. Nah, kemudian berhenti sejenak. Niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kalau kita masuk masjid untuk sholat 5 waktu. Jadi masuk kaki kanan, baca doanya, masuk masjid, berhenti sejenak, baca nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, atau saya niat i'tikaf karena Allah dalam hati. Nah, jadi sepanjang kita di dalam masjid itu melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu kita mendapatkan nilai i'tikaf. Nilai i'tikaf beda, nilai sholat jamaah juga beda. Juga wal-iqbal Allah, dan juga menghadap Allah bihifdzil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hati dan juga anggota tubuh, menjaga hati. Wa da'awatil ma'thurah, dan juga doa-doa yang dianjurkan. Kemudian yang ke-14, bersungguh-sungguh di 10 terakhir.
10 terakhir bulan Ramadan. Wa tahari Lailatul Qadar. Apa? Ya, berharap dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu biasanya di hari-hari ganjil. Ulama banyak yang sepakat di hari-hari ganjil 10 hari terakhir. Wa tahari lidor ala halalin, ya. Berusaha mendapatkan untuk buka puasa itu, ya, untuk kebutuhan kita di bulan Ramadan itu terhadap harta yang halal. Atau si'ah, kemudian yang ke-16 atau si'atu al-iyal, ya, melonggarkan atau melebihkan nafkah untuk keluarga kita, kasih lebih untuk keluarga kita nafkah. Batarul lagwi wa musyatamah, meninggalkan sesuatu yang gak manfaat, sebenarnya musyatamah, dan juga saling caci maki. Bahkan kalau misalkan ada yang ngajakin, ada yang mancing-mancing kita buat mancing-mancing apa sih? Ribut gitu ya, mancing-mancing gimana sih? Oke, mancing-mancing kita tuh, kita disunahkan untuk ngomong apa? Saya puasa. Biar kita nggak depan apa ini? Gitu Bi. Jangan gas lah ya. Gua puasa, dibanding-banding, gua lagi puasa. Tapi gua lagi puasa gas. Enggak, saya puasa untuk menahan hawa nafsu. Nah, kemudian yang qasimu shaum ila salasati aqsam. Puasa itu terbagi menjadi 3 macam. Shaumul umum, puasanya orang umum. Ya. Itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa shaumul khusus, dan puasanya orang khusus, selain dia menahan dari hal yang membatalkan puasa, dia menahan dari hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Wa shaumul khususil khusus, dan puasanya orang yang lebih khusus daripada yang khusus, itu adalah pada puasa Allah. Dia benar-benar berpuasa, ya, dia benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mah rahasia orang-orang saleh, bukan kita. Tapi mudah-mudahan kita bisa di kategori yang kedua. Puasanya orang khusus, selain menahan lapar dan haus, menahan juga hal-hal yang begitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada pertanyaan? Kalau lagi puasa, keluar darah dari gigi, puasa. Keluar darah dari gigi. Ini masuknya di ini hal-hal yang melakukan puasa, hal-hal yang mampu puasa. Keluar darah dari gigi ya diludahin, dibuang. Jangan salah keluar darah, Mbak. Kalau ludah nggak batal. Selagi ludah itu utuh, ludah itu apa sih? Nggak kecampur, utuh, ludah itu utuh, benar ludah, nggak kecampur sama reak, nggak kecampur sama tadi apa? Darah, nggak kecampur sama sisa-sisa makanan. Ludahnya itu kalau ditelan nggak batal. Itu ludah. Ada pertanyaan? Cukup nih. Kemudian terakhir makruh puasa. Makruh puasa yang pertama adalah munyah. Tahu munyah ya? Munyah. Iya, munyah. Munyah apa deh? Gabut. Ada karet dikunyah. Lagi nulis, pulpen masuk. Itu makruh. Kemudian yang kedua, lautul ta'am. Oleh kapten. Wah, ini kontennya sakit nih, jadi anak-anak nih. Yang kedua, lautul ta'am. Yang kedua, makruh puasa itu adalah mencicipi makanan. Itu nih hajat, tanpa hajat. Yang masak emak kita, yang nyicipin kita. Nyicip makanan nggak batal, karena lidah itu perasa.
Jadi cara nyicipnya itu kan sedikit. Cicipin di lidah, habis itu dilepehin lagi. Kan kalau nyicipin makanan gitu ya, cicipin di lidah, rasanya, cobain di lidah, kemudian dilepehin. Karena lidah itu perasa, nggak harus ditelan. Yang telan mah mumpung baik. Itu bagi orang hoki pemasak. Tapi kalau orang yang nggak masak, tahu-tahu nyicipin, itu gabut. Waduh. Kemudian majulma ba'da iftar, kumur-kumur setelah buka puasa, makruh. Jadi buka puasa, kumur-kumur itu makruh. Apa ya? Apa ya? Kemudian yang kelima, mandi dengan nyelem. Mandinya nyelem. Mandi pagi, mandi siang, sore, mandi nyelem, itu makruh. Kemudian yang keenam, as-siwak ba'da zawal, menggunakan siwak setelah zuhur. Nah, itu makruh juga tuh. Menggunakan siwak setelah zuhur. Termasuk juga lah, sikat gigi termasuk. Itu makruh, sikat gigi setelah zuhur. Nah, bahkan ulama mengajukan kalau sikat gigi itu setelah sahur langsung buru-buru sikat gigi. Tapi kalau misalnya mager banget sikat gigi, ya kumur-kumur, biar nggak ada bekasnya, nggak ada bekas-bekas sisa makanan yang ada di gigi. Sehingga khawatir kalau ada ludahnya itu kecampur sisa makanan, itu batal puasa kita. Terus kalau misalkan sikat giginya siang atau pagi, sebelum zuhur, sikat gigi batal apa enggak? Enggak batal. Kan biasanya ada tuh odol kalau ada sisanya. Kan kalau kita sikat gigi, selesai sikat gigi kan ada sisa-sisa aroma ya, aroma. Nah itu nggak batal ya. Itu cuma bekas apa sih kalimatnya waktu itu? Ada tahun kemarin atau 2 tahun lalu saya baca tuh kalimat itu, kalau orang bekas setelah sikat gigi itu, bekasnya itu yang sisaannya itu, sisaan aromanya, hawanya itu nggak membatalkan puasa kita, kecuali odolnya yang ditelan. Ada sisa odol, wah sayang ikut buang, kalau dah batal baru. Tapi kalau hawanya, aromanya gitu, nah itu nggak membatalkan puasa. Ya boleh. Kemudian makruh juga apa? Syibah, wanaum, banyak kekenyangan, sering kekenyangan, banyak kenyang, sering kekenyangan, banyak tidur. Jangan kadang tidurnya orang puasa ibadah tidur mulu. Nah, itu makruh. Waqad bimalayani, ngomong yang bermanfaat, ngomong baik. Apa beda ngomongin? Nah, itu sudah. Khawatirnya masuk kategori makruh. Kemudian yang makruh terakhir itu tanawul syahwat al-mubahah, menikmati apa kalimatnya? Menikmati syahwat yang diperbolehkan. Seperti apa? Menghirup aroma. Menghirup nggak batal. Aroma masaknya dihirup nggak batal nggak. Tapi dinikmati makruh. Nonton TV, makruh. Nonton TV. Karena saya kan nonton TV sih main HP sama. Banyak main HP makruh. Awil masmu'at ataupun musik. Nikmatin musik itu juga makruh. Ini hal-hal yang mengurangi kadar puasa. Allah berikan kekuatan kita untuk puasa tahun ini bisa melaksanakan ibadahnya lebih dari tahun kemarin. Amin. Ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau besok hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.